Halo teman-teman. Setiap hari, bersama kami, pelajari sedikit lebih banyak pengetahuan. Berbicara tentang kekuatan, Cina adalah raksasa dengan populasi, ekonomi, dan militer yang termasuk teratas di dunia. Negara manapun yang mengatakan tidak takut dengan Cina, silakan angkat tangan, jumlahnya mungkin akan dihitung dengan jari Anda. Jadi siapa yang berani siap tempur jika diserang? Sebagian besar orang di dunia menentang rasa takut untuk berperang ketika tanah air mereka dilanggar. Dan hari ini kita akan berbicara tentang Malaysia, negara yang pernah dikecam sebagai pengecut, tetapi sekarang toleransi mereka telah mencapai batasnya. Bagaimana proses itu terjadi? Mari kita cari tahu bersama. Pada tahun 1989, gerilyawan komunis Malaysia menyerah kepada pemerintah, mengakhiri lebih dari 4 dekade perang saudara. Segera setelah itu, Perang Dingin berakhir dan Cina terbuka. Malaysia segera menepis kecurigaannya dengan Beijing. Mereka mendorong komunitas Tionghoa, yang merupakan sekitar 30% dari populasi, untuk membangun kembali hubungan dan menjangkau Tiongkok untuk mempromosikan peluang kerja sama bisnis. Saat bunga-bunga baru saja bertunas, tantangan baru muncul. Beijing memiliki ambisi untuk memonopoli Spratly di mana Malaysia mengklaim kedaulatan. Sebelumnya, pada 1988 Cina menggunakan kekuatan untuk menyerang Pulau GACMA yang dikuasai Vietnam, yang membuat khawatir Kementerian Pertahanan Malaysia. Mereka percaya bahwa cepat atau lambat Cina akan menjadi ancaman bagi seluruh kawasan, sehingga perlu waspada. Perdana Menteri mereka, bagaimanapun, memiliki pandangan yang sangat bertentangan tentang Beijing sebagai mitra potensial yang dapat membantu negara itu tumbuh secara ekonomi. Selama masa kekuasaannya, perdagangan antara Malaysia dan Cina tumbuh dari 289 juta dolar menjadi 20 miliar dolar. Secara politis, mereka juga memiliki banyak kesamaan ketika mereka menunjukkan ketidaksukaan terhadap demokrasi Barat. Pasalnya, kedua pemimpin di negeri ini disebut diktator di Barat karena mempertahankan kekuasaan selama puluhan tahun. Pada tahun 1997, selama krisis keuangan Asia menyebabkan penurunan ekonomi secara umum di seluruh wilayah. Perdana Menteri Mahathir menyalahkan spekulan karena mereka membeli berbagai aset seperti saham, emas atau real estate yang membuat pasar menjadi langka. Menyebabkan harga naik dan kemudian menjualnya untuk mendapatkan keuntungan. Setelah mendapat untung besar, mereka melarikan diri ke tempat yang aman, menyebabkan harga semua komoditas ini turun drastis, menyebabkan sistem keuangan runtuh. Menghadapi keterpurukan ekonomi, Malaysia bahkan lebih marah kepada para pemimpin Barat, karena mereka telah menutupi spekulan untuk memanipulasi pasar Asia. Di tengah masa sulit itu, mereka semakin dekat dengan Cina karena ekonomi Beijing tetap tahan terhadap krisis. Bersama-sama mereka menandatangani perjanjian kerjasama yang komprehensif pada tahun 1999 dan menganggap satu sama lain sebagai teman baik. Setelah Perdana Menteri Mahathir meninggalkan jabatannya, para penerusnya tidak hanya melanjutkan tetapi juga memperkuat kebijakan ramah Cina mereka mengidentifikasi hubungan bilateral sebagai kemitraan strategis yang komprehensif. Perdagangan mulai booming pada tahun 2009, Cina menggantikan Singapura sebagai mitra dagang terbesar Malaysia dan tetap sama hingga hari ini. Namun, sesuatu yang ironis terjadi tahun itu. Cina menerbitkan peta 9 garis putus-putus, yang mencakup semua pulau berdaulat Malaysia di Spratly. Tidak seperti negara penuntut lainnya di Laut Cina Selatan, pulau-pulau yang dikuasai Malaysia di dalam zona ekonomi eksklusif mereka dapat dinikmati di bawah hukum laut 1982. Jadi bagaimana reaksi mereka? Untuk apa-apa, Malaysia telah memulai kebijakan luar negeri diam dilihat oleh banyak politisi asing sebagai ekspresi ketakutan. Namun, beberapa pejabat Malaysia percaya bahwa dengan keramahannya, Cina tidak akan mengancam wilayahnya yang kaya sumber daya di Laut Cina Selatan. Atas dasar itu, mereka menganggap Beijing sebagai teman istimewa. Pada 2013, Malaysia mendukung prakarsa sabuk dan jalan Presiden Cina 11 Jinping. Segera setelah itu, serangkaian proyek bernilai ratusan miliar dolar lahir. Malaysia sama senangnya dengan menang lotre. Mereka membawa hubungan mereka ke tingkat yang sama sekali baru, dengan mengadakan latihan bersama, dan membeli sistem senjata buatan Cina. Selama waktu ini, Beijing secara teratur memiliki kehadiran militer di Luconia Shoal yang terletak di dalam zona ekonomi eksklusif Malaysia.
Melihat mereka merespons lemah dari Malaysia, Cina terus mengirim kapal angkatan laut untuk menghalangi kegiatan eksplorasi minyak dan gas Malaysia di lepas Pulau Kalimantan. Provokasi terus berulang selama bertahun-tahun dan akhirnya mencapai batas toleransi Malaysia. Pada tahun 2018, Perdana Menteri Mahathir terpilih kembali setelah 15 tahun keluar dari medan perang. Dia telah membalikan banyak kebijakan yang dia dan para pemimpin Malaysia rumuskan. Serangkaian proyek Cina dinyatakan batal. Seperti pembangunan rel kereta api Pantai Timur yang bernilai sekitar 13 miliar rupiah. Pelabuhan Gateway Melaka 7,3 miliar dolar. Dan proyek pipa gas alam senilai 2,5 miliar dolar. Secara khusus, Perdana Menteri Mahathir juga memperkenalkan pembatasan investasi dalam proyek real estate hutan kota senilai 100 miliar dolar. Alasan tersebut diberikan karena Malaysia berhutang 250 miliar dolar di luar negeri dan mereka tidak ingin memiliki beban tambahan. Investasi Cina membebani mereka dengan bunga tahunan beberapa ratus juta dolar sehingga mereka tidak ingin menjadi Sri Lanka kedua yang harus menjual pelabuhan ke Cina untuk melunasi utangnya. Dan alasan penting lainnya. Kehadiran militer Beijing yang semakin meningkat di Laut Cina Selatan membuatnya waspada, menghindari ketergantungan lebih lanjut untuk melindungi kedaulatannya. Perdana Menteri Mahathir pernah mengatakan Malaysia tidak melihat masalah dengan inisiatif sabuk dan jalan Cina, masalahnya kami tidak ingin terlalu banyak kapal perang di daerah itu. Pada 2019, Menteri Luar Negeri Malaysia membantah garis lidah sapi Cina dan menyebutnya konyol. Pemerintah mereka mengajukan pengaduan ke Komisi PBB. Mengajukan permohonan untuk pengakuan landas kontinen yang diperluas yang menjadi hak mereka berdasarkan Hukum Laut 1982. Segera setelah itu, Cina mengeluarkan nota protes. Itu menunjukkan bahwa keyakinan Malaysia bahwa persahabatan yang erat antara kedua negara akan mencegah Beijing mengancam kedaulatannya adalah salah. Pada 31 Mei 2021, 16 pesawat militer Cina memasuki wilayah udara di dalam zona ekonomi eksklusif Malaysia, mendorong mereka untuk mengirim satu skuadron jet tempur untuk mengeluarkan peringatan. Dan kebetulan ketiga terjadi. Hari itu adalah peringatan 47 tahun terjalinnya hubungan diplomatik di antara mereka. Segera setelah itu, Kementerian Luar Negeri Malaysia mengeluarkan tanggapan keras yang menuduh Cina melakukan tindakan yang merusak kedaulatan dan memanggil Duta Besar Beijing untuk memberikan penjelasan. Pada tahun 2021, mereka juga akan melakukan latihan bersama ke-25 dengan Amerika Serikat untuk meningkatkan kemampuan tempur dan pertahanan mereka terhadap peningkatan risiko konflik. Namun, kegiatan di Malaysia ini hanya formalitas. Meskipun Malaysia telah mengambil sikap yang lebih keras terhadap Cina, namun masih tidak percaya kemungkinan menggunakan kekuatan untuk menyelesaikan perselisihan akan terjadi. Buktinya, anggaran pertahanan dalam 5 tahun terakhir hanya berfluktuasi sekitar 3,6 miliar dolar, lebih kecil dari periode yang sama tahun sebelumnya dan hanya setengah dari Vietnam. Sementara PDB mereka hampir sama dengan Vietnam, dan populasinya hanya lebih dari 32 juta orang. Jadi dalam perang, garis lidah sapi, dengan Cina, Vietnam hanya mendapat dukungan spiritual dari Malaysia. Dalam hal lain Vietnam masih cukup soliter. Video berakhir di sini. Terima kasih semua untuk menonton dan menyukainya. Jika menurut Anda videonya bermanfaat, beri kami suka dan berlangganan saluran untuk mendukung kami. Sampai jumpa dan sampai jumpa lagi.